Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Alia Mulyadi. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam kelas B, semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi, fungsi tujuan viktimologi, pengertian dan jenis-jenis korban. Dilihat dari pengertian viktimologi dan kriminologi, ini memiliki hubungan dengan hukum pidana, di mana hukum pidana itu sendiri adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kepada tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Hubungan ketiganya ini sudah sangat jelas terlihat dari pengertiannya, yaitu viktimologi merupakan korban dari kejahatan, sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, jadi hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menghukum pelaku yang telah menimbulkan korban. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan tugas viktimologi. Fungsi dari viktimologi adalah untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan dari pemerintah terhadap korban pelaku kejahatan. Lalu, adapun tujuan dari viktimologi, yang pertama menganalisis berbagai aspek yang mengenai korban. Yang kedua, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Nah, selanjutnya kita pindah ke pengertian dan jenis-jenis korban. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis korban. Nah, menurut Stefan Schaefer mengemukakan beberapa tipologi korban. Yang pertama, unrelated victim, mereka yang tidak memiliki hubungan dengan si penjahat ini. Yang kedua adalah provokatif victim, yang ketiga partisipasi victim, yang keempat biologically weak victim atau mereka yang memiliki bentuk fisik dan mental tertentu. Lalu yang kelima adalah socially weak victim, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Yang keenam adalah self-victimizing victim, mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Yang ketujuh adalah political victim, mereka yang menderita karena lawan politiknya. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya mengenai materi tentang hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi, fungsi tujuan viktimologi, pengertian dan jenis-jenis korban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.